Alhamdulillah, puja dan puji syukur kami haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul lagi di dalam kajian fatwa bulanan PCIN UK kali ini dengan tema fikih praktis wanita yang nantinya akan diisi oleh narasumber hebat kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan ajaran Islam kepada umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya perkenalkan saya Rizkia. Um, Sekarang saat ini sedang studi di jenjang magister dengan jurusan Public Health di London. Um, Baik, sebelum memulai saya ingin menyapa beberapa teman-teman Fatayat NU di sini. Selamat datang ada Mbak Ulfa Abdullah sebagai Ketua Fatayat NU UK. Selamat datang juga kepada Bapak Abdul Syakir selaku Sekretaris PCI NU UK. Dan saya juga ingin memperkenalkan narasumber kita pagi ini yaitu Ibu Nur Fadilah. Beliau adalah dosen di UIN Antasari Banjarmasin dan STAI Al-Falah Banjarbaru. Uh, Tanpa memperpanjang waktu, kepada Ibu Nur Fadilah, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, saya ucapkan sangat terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk mengajak saya untuk bisa sharing berasa di UK begitu ya, walaupun secara virtual. Begitu. Baik, yang terhormat kepada Mbak Ulfa, salam takzim sebagai Ibu Ketua PCI Fatayat NU UK dan juga Bapak Abdul Syakir sebagai Sekretaris. Mohon izin moderator Mbak Rizkia, saya izin share screen boleh ya? Silahkan, Ibu. Sebentar. Oh, ini aja ya? Hostnya aja yang bisa ya? Boleh Mbak share di sini di mana? Di Di chat ya Mbak? chat, nanti saya sharekan. Baik, sebentar. Atau ini aja hostnya yang itu loh Mbak. Kalau partisipan untuk share screen Mbak Wardah. Oh, Terserah bisa sih, nggak apa-apa Mbak. kalau mau di-share di chat juga nggak apa-apa. Nggak bisa untuk partisipan memang ini. Aku mohon izin Mbak, aku share via chat ya. Oh ya, Bisa terlihat? ya dibuka bentar ya Mbak. Waduh. Oke. Asli deh, betul banget. Wah iya, kecil. Nggak apa-apa ya Mbak, sambil menunggu saya izin buka ya. Ya, Baik. dipersilakan. Nah, ini udah terlihat. Oke, baik. Mohon izin sebelumnya di sini saya cuman berkesempatan untuk sharing ya Mbak ya. Kiranya kalau terdapat perbedaan persepsi mungkin nanti bisa kita diskusikan di akhir sesi begitu ya. Baik, untuk fikih praktis wanita yang mana kebagian mungkin pagi ini kita akan membahas tentang fikih kosmetik begitu ya. Oke, yang pertama perempuan. Mbak izin ya Mbak, next.
Baik. Mbak Wardah, apakah bisa di next slide? Oke. Baik, di sini saya buka tentang perempuan, yang mana perempuan itu pasti feminis dan pasti berkeinginan semuanya untuk cantik. Ya, kenapa? Karena kita kalau ngerasa cantik itu bakal muncul rasa percaya diri. Nah, bagaimana caranya kita bisa mempercantik begitu ya untuk produk kecantikan yang kayak gimana sih yang kiranya sesuai dengan tuntutan syariah, tidak melanggar dengan apapun yang telah diatur di dalam fikih begitu. Oke, boleh next, Mbak. Mbak Wardah, apa boleh dibantu next slide? Nextnya yang mana ya Mbak? Ini sudah sampai di saya, sudah sampai ayat Atin. Oh, Di kami masih terlihat di slide di judul. pertama. Oh, oke. Saya ulang. Mungkin nge-freeze ya. Oke. Yang dari ayat ya Mbak ya. Nah di sini karena kita adalah perspektifnya fikih begitu, jadi saya buka di sini dalam Quran surah At-Tin ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwasanya kita semua sama-sama tahu kata Allah yang aku ciptakan kalian itu diciptakan adalah yang paling bagus bentuk ciptaan. Nah, di sini pun kalau kita lihat dari teks bahasa Arab itu adalah yang paling, artinya nggak ada bandingannya lagi sama yang lain. Bukan lebih bagus dari dengan si A atau dengan si B enggak. Akan tetapi sudah yang menjadi paling bagus gitu kata Allah ya, bahwasanya kalian manusia itu sudah aku ciptakan yang paling bagus. Nah, selanjutnya kita lihat dari hadis. Karena kita perspektifnya atau nguliknya dari segi fikih, maka nggak mungkin lepas sama yang namanya ayat Al-Quran dan juga ayat hadis dan juga hadis, mohon maaf ya. Nah, kemudian yang sering kita dengar bahwasanya Allah itu maha indah dan Allah itu menyukai dengan keindahan. Wah, nampaknya sama nih dengan kita perempuan ya sukanya ya yang indah-indah. Nah, akan tetapi terdapat lagi hadis yang lain ya, yang mana dari hadis tersebut bahwasanya Allah itu melaknat atau menghukum orang yang mentato, kemudian orang yang mencukur alisnya, kemudian orang yang menggeser giginya, yang mana bertujuan untuk kecantikan. Yang saya garis bawahi di sini adalah dengan merubah ciptaan Allah. Ya, nah yang di atas tadi Allah itu nyukai keindahan. Ya, tapi dalam hadis ini Allah bakal menghukum orang yang merubah ciptaannya. Nah, sekarang tugasnya kita bagaimana sih etikanya dengan ciptaan yang sudah Allah berikan ke kita, lantas gimana caranya kita beretika? Ya, gimana caranya kita menyikapi terhadap ciptaan Allah. Nah, di sini dari dua hadis tersebut yang bisa kita ambil intisari pembahasannya yaitu dua. Yang pertama adalah tagir, bersifat tagir atau bersifat berubah. Ya. Nah, merubah bentuknya. Yang mana merubah bentuknya itu adalah tujuannya untuk mempercantik. Yang mana itu bersifatnya permanen. Contoh ya, seperti operasi hidung supaya lebih mancung. Supaya apa? Ya lebih cantik. Nah, yang mana ya kalau masuk dalam koridor ini maka jelas itu hukumnya haram. Kenapa? Karena dia merubah apa yang telah Allah ciptakan. Yang mana tujuannya adalah untuk mempercantik. Nah, dan ini berlaku bagi apapun praktek yang terjadi pada zaman sekarang. Ya, banyak operasi-operasi yang memang itu adalah bersifatnya permanen. Nah, sekarang kita geser sedikit adalah tahsin atau tahsin itu sifatnya hanya memperindah saja. Ya, yang mana itu hanya memperbaiki bentuknya, bukan berarti merubah bentuknya.
Beda antara merubah dengan memperbaiki. Yang mana tujuannya adalah memaksimalkan tentang fungsi organ tersebut. Kemudian dia bersifat permanen atau temporal. Contohnya seperti operasi bibir karena pengucapan kurang sempurna. Semisal seseorang habis terjadi kecelakaan misalnya, yang mana mengakibatkan misalnya bibirnya dijahit dan lain sebagainya, yang mana pengucapan untuk melafazkan ayat-ayat Al-Quran atau untuk berbicara itu sudah tidak sesuai dengan fungsinya lagi, tidak maksimal. Akhirnya dilakukan operasi untuk memperbaiki supaya pengucapan itu akan lebih sempurna, dan itu hukumnya adalah boleh. Nah, jadi koridor kita untuk mempercantik berarti hanya di bagian tahsin, ya, tidak diperkenankan di bagian taghyir. Oke. Nah, sekarang pakai apa sih? Nah, pakai apa sih kita biar bisa memperindah tersebut? Nah, disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf bahwasanya menghalalkan kata Allah segala yang baik-baik dan mengharamkan segala yang buruk-buruk. Nah, ini tugasnya adalah manusia. Gimana sih yang baik itu agar sesuai dengan apa yang Allah pengenkan? Dan yang mana yang dimaksud dengan keburukan, yang mana itu adalah dilarang oleh Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada kosmetik yang halal menurut Islam. Yang pertama adalah bahannya yang halal menurut syariat. Komposisinya adalah harus yang halal. Yang kedua adalah bahannya harus yang suci. Kalau suci itu adalah berarti lawannya najis. Berarti yang berasal dari komponen yang najis seperti darah misalnya, atau bangkai, atau mohon maaf plasenta, atau usus yang mana itu adalah termasuk bangkai, berarti tidak diperkenankan atau tidak masuk koridor halal dalam Islam. Nah, kemudian untuk prosesnya juga, jadi dilihat dari bahannya dan juga prosesnya. Proses mengolah bahan tersebut juga harus menggunakan alat-alat yang tidak sebelumnya dipakai untuk yang haram. Ya, yang terakhir tidak ada unsur yang merusak terhadap kulit seseorang. Nah, ini adalah intisari bagaimana kosmetik itu yang halal sesuai dengan Islam begitu. Oke. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu bahwasanya kosmetik tersebut halal, sekarang boleh nggak sih kosmetik yang halal itu dipakai untuk sholat? Kan sekarang banyak kan halal, berarti boleh dipakai untuk sholat gitu. Kan ada labelnya halal sekarang gitu. Oke, ketika kita kaitkan dengan ibadah, ketika kita kaitkan dengan sholat. Yang pertama, syarat sah sholat dulu kita tarik ke atas. Syarat sah sholat itu salah satunya yaitu dengan berwudu, yang mana tentu sebelumnya sudah diawali dengan istinja dan lain sebagainya. Yang mana wudu ini pasti juga diawali dengan syarat sahnya berwudu dulu. Seseorang dikatakan sah wudunya, salah satunya ialah tidak ada yang menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Sekarang, contohnya di situ adalah eyeliner. Misal, brandnya halal nih, sudah ada label halal. Tapi ketika kita mau sholat, bukan berarti brand halal itu lantas langsung berwudu karena halal berarti langsung boleh sholat. Enggak. Kenapa? Karena itu bakal menghalangi sampainya air kepada kulit. Ya. Nah, artinya contoh misalnya waterproof ya zaman sekarang, artinya walaupun dia dari brand yang halal tentu harus dibersihkan juga terlebih dahulu. Begitu ya. Nah, kemudian salah satu syaratnya lagi tidak ada di anggota wudhu tersebut, baik di muka, tangan misalnya, sesuatu yang merubah kemutlakan air. Ya, bahwasanya kita sama-sama tahu yang namanya berwudu itu harus menggunakan air yang suci, lagi mensucikan, atau air mutlak kalau bahasa
kita sekolah dulu, airnya mutlak bisa suci dan juga mensucikan. Artinya air itu tidak ada yang merubah, baik warnanya, baik aromanya, ataupun rasanya nggak ada yang berubah. Sekarang ketika kita masih menggunakan kosmetik, menggunakan sunscreen atau cushion atau menggunakan bedak misalnya, ketika kita berwudu, maka pastikan dulu muka kita itu sudah bersih. Artinya ketika kita mau wudu, basuhan yang pertama jangan diniatin dulu untuk wudu, bersihkan dulu. Kenapa? Karena air yang nyampe ke muka itu bakal berubah. Kalau kita langsung niatin wudu tanpa dibersihkan sebelumnya, maka air yang dipakai untuk berwudu itu tidak dikatakan sebagai air yang mutlak, tapi dikatakan sebagai air yang mutaghayyir. Kenapa? Karena air tersebut bakal berubah, jadinya warnanya mungkin kecoklatan, begitu ya, atau mungkin nggak ada warnanya, tapi ternyata aromanya berubah. Nah, kemudian contoh lagi misalnya menggunakan lipstick misal, ya. Lipstick kalau misalnya yang matte itu kan tidak meresap air, ya. Kenapa? Karena kan di brandnya aja dibilang itu adalah long lasting atau waterproof atau apa kayak gitu, ya. Artinya sebelum berwudu maka itu harus dibersihkan. Selain dia bisa merubah warna air, ya, di sisi lain dia bakal melapis air tersebut, dia nggak bakalan masuk, nggak bakalan ngeresep. Beda dengan kayak lip tint misalnya. Lip tint itu kan cuman meninggalkan warna aja. Warna itu ya kalau ini kayak pacar lah bahasanya, kayak inai, kayak henna. Artinya itu tidak bakalan melapis sampainya air ke anggota wudhu tersebut. Nah, ketika sudah kita bersihkan, nah baru berwudu kemudian sholat. Artinya kosmetiknya halal, brandnya halal, tapi bukan berarti ketika mau sholat, wudu langsung sholat, ya nggak bisa juga. Tetap saja harus dibersihkan terlebih dahulu, begitu. Ya, oke. Sekarang, next, bagaimana jika kosmetik itu bercampur dengan alkohol? Ya mungkin ngelihat dari komposisi belakangnya itu banyak yang menggunakan bahkan 60% ke atas itu menggunakan alkohol, cuman dengan bahasa yang berbeda, ya mungkin etanol atau apa begitu ya. Mohon maaf Mbak-mbak semuanya, saya juga kurang menguasai kalau bahasa-bahasa kosmetiknya begitu ya. Nah, sekarang yang kita bahas ketika kita melihat ada kandungan alkohol, kayaknya yang kebanyakan orang mikirnya, wah ada alkohol berarti ini haram nih, berarti ini nggak bisa nih untuk dipakai, begitu ya. Sekarang kita lihat hukum khamar versus alkohol dalam Islam. Baik, sebagaimana yang kita ketahui dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 bahwasanya di situ khamar, judi itu adalah sesuatu yang keji, ya, perbuatan yang keji. Maka jauhilah agar kalian beruntung. Dari ayat ini adalah merupakan ayat pengharaman tentang khamar. Nah, kemudian ditambahkan lagi dengan penjelasan hadis, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap hal yang memabukkan itu disebut dengan khamar. Dan setiap yang memabukkan adalah haram. Ya. Baik, di sini yang perlu kita garis bawahi bahwasanya yang menjadi haramnya itu karena mabuknya, ya, yang menjadi haramnya itu adalah karena mabuknya. Sekarang tidak semua alkohol itu bikin mabuk, ya, tidak semua alkohol itu termasuk khamar, enggak. Nah, akan tetapi kalau sudah disebut dengan khamar, ya, disebut dengan khamar, walaupun dia enggak ada alkoholnya, dia pasti haram. Kenapa? Dia memabukkan kalau masuk khamar. Contoh apa yang nggak ada alkoholnya? Narkoba, itu kan nggak ada alkoholnya, tapi tetap aja dia disebut dengan khamar, tetap aja diharamkan. Kenapa? Karena yang menjadi keharamannya itu karena mabuknya, bukan karena alkoholnya. Kayak gitu. Nah, akhirnya para ulama memberikan perbedaan pendapat, ya, perbedaan pendapat tentang alkohol tersebut. Kalau khamar, semuanya sepakat bahwasanya khamar yang memabukkan itu sudah pasti haram. Nah, sekarang alkohol. Yang pertama itu bilangnya
najis. Kenapa? Karena alkohol yang diambil dari khamar tersebut. Jadi bikin alkoholnya itu dari khamar. Sudah jadi khamar nih yang bikin mabuk, baru diambil alkoholnya, dan itu yang dimasukin misalnya di dalam produk-produk itu jelas haramnya. Nah, yang kedua, tidak dikatakan alkohol tersebut najis. Kenapa? Karena diolah dari non-khamar atau dipermentasinya dari bahan-bahan yang alami. Contohnya dari fermentasi ubi, misalnya tebu, atau ada yang dari batu, dari dasar laut, atau apa kayak gitu, ya. Yang mana itu dibikin fermentasi, dan itu hukumnya boleh alkoholnya. Nah, sekarang yang menjadi kandungan di dalam kosmetik itu alkoholnya adalah alkohol yang tidak najis. Ya, kenapa? Karena pernah membaca orang yang pernah bekerja di bagian pabrik tersebut, dia ngasih tahu bahwasanya yang masuk di bagian parfum, yang di bagian kosmetik itu adalah alkohol yang dari bahan-bahan alami, begitu ya. Nah, alkohol menjadi haram itu hukumnya ketika dijadikan minuman yang dapat memabukkan atau khamar tadi. Diharamkannya karena sebab alkohol dalam hal ini bukan karena ia benda najis, ya, tapi karena bagian dari khamar itu ada alkoholnya yang bikin mabuk, itu sebenarnya yang menjadi haram. Tapi kalau alkohol yang masuk dalam kosmetik itu tidaklah yang bikin mabuk tersebut. Oke. Yang terakhir adalah untuk mempermudah kita, sekarang sudah ada sertifikat halal ya dari BPOM dan juga dari LPPH, dan juga dinaungi oleh MUI. Artinya ketika kita ngelihat itu maka tidak perlu dipertanyakan kembali apakah itu haram atau enggak ketika sudah ada sertifikatnya. Yang terakhir saya tutup dengan hadis Nabi bahwasanya kita itu sebagai hamba itu diuji dengan apa yang telah Allah berikan. Ketika kita ridho dengan apa yang telah Allah bagikan kepada kita, maka Allah akan memberkahi dalam kehidupan dan akan memberikan keluasan. Akan tetapi ketika kita tidak meridhoi terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah tidak akan memberkahi dalam kehidupan kita. Begitu. Baik, cukup Mbak dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sekali Bu Nur Fadila atas paparannya yang benar-benar sangat menarik dan penting sebenarnya untuk perempuan dalam menjaga keabsahan wudhunya dan juga sholatnya gitu ya, terkait pemakaian kosmetik atau make up dalam sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya saya mengundang semua hadirin yang ada di dalam Zoom ini untuk bertanya atau berdiskusi, atau mungkin jika ada yang ingin sharing terhadap pengalaman yang dipunya, itu sangat boleh sekali, kami persilahkan. Silahkan untuk mengangkat fitur raise hand. Mungkin masih malu-malu ini teman-teman semua di sini, atau mungkin materinya udah sangat-sangat jelas tadi ya, Bu Nur Fadilah. Kalau boleh saya simpulkan, memang berarti perempuan yang mungkin setiap harinya menggunakan make up, meskipun itu hanya simpel seperti lipstick atau apa, itu memang harus membersihkan terlebih dahulu ya Iya. sebelum berwudu gitu. Karena jika memang seperti lipstiknya bisa menjadi penghalang sampainya air wudhu kepada kulit kita, maka itu bisa menjadikan sholat kita bahkan tidak sah, begitu ya Bu ya. Iya. Silahkan teman-teman semuanya jika ada yang ingin bertanya. Nah, ini udah mulai ada pertanyaan. Boleh dikirim ke kolom chat bagi teman-teman yang lain. Saya izin membacakan ya, Bu Nur Fadilah. Ini ada pertanyaan dari Mbak Reni. Izin bertanya, kalau kosmetik yang bertahan lama seperti sulam bedak itu, apakah tidak boleh karena bisa bertahan sampai 6 bulan? Sulam bedak, ini saya juga baru pertama kali dengar soal sulam bedak. Biasanya yang terdengar sulam alis atau Sulam sulam alis ya Mbak. Iya, dipersilahkan Bu untuk menjawab. Baik, mohon izin menjawab untuk bagaimana sulam bedak begitu ya yang bertahan sampai 6 bulan.
Baik, ketika bertahan sampai 6 bulan, berarti itu bisa kita kategorikan sebagai yang bersifat permanen, ya, atau merubah. Nah, yang mana mungkin kalau kita yang sering ya Bu, mohon maaf yang sering didengar itu adalah sulam alis ya. Yang mana sulam alis itu kalau kita tarik ke atas berarti sama halnya kayak mentato. Yang mana mentato itu kan yang sama-sama kita ketahui itu adalah dari darah, kemudian yang kita ketahui darah itu najis berarti sama dengannya haram, kemudian dia dijahit lagi, ditato, kemudian seperti asli kayak gitu ya kalau sulam alis. Nah, mohon maaf kalau sulam bedak mungkin bahasanya juga permanen dan itu pasti bakal melapis kayak gitu dan bisa kita kategorikan sebagai taghir dan itu adalah bersifat merubah. Yang pertama sifatnya adalah merubah, yang kedua dia bakal menahan sampainya air ketika kita berwudu begitu ya. Nah, kalau kayak kita bedak biasa ya, bedak biasa kan itu cuman masuk koridor tahsin ya, cuman sebagai memperindah dan itu pun cuman bertahan beberapa jam saja dan itu diperbolehkan. Kenapa? Karena itu kan tidak bersifat permanen, hanya temporal aja, cuman beberapa jam dan itu diperbolehkan. Artinya tidak semua yang memperindah itu nggak boleh, tapi tidak semuanya juga diperbolehkan ya. Tapi kita lihat apakah ini jangka panjang ataukah ini hanya bersifat ya sebentar juga hilang kayak gitu. Mungkin itu yang bisa jawab. Boleh untuk teman-teman yang lain kalau mau sharing atau mau menambahkan atau mau menyanggah dipersilahkan. Silakan Mbak Rizkia, saya kembalikan. Iya, terima kasih Bu Nur Fadila atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Ria Irawati. Kalau skincare atau treatment kecantikan di klinik yang bisa meresap ke kulit itu bagaimana ya Bu? Kan bisa membuat kulit berubah jadi lebih glowing. Jadi mungkin di Oke, sini yang dipertanyakan adalah skincare ya, seperti serum atau apa yang biasanya iya. menggunakan alat tertentu untuk di Mm-mm. digunakan di dalam make up. Iya, Silahkan betul. Ibu. Baik, untuk treatment kecantikan di klinik, itu kan biasanya berjenjang ya, Bu, ya. Misalnya, perawatan hari ini menggunakan ini, nanti berapa bulan lagi atau berapa minggu lagi datang lagi, itu adalah, bukan menggunakan bahan-bahan yang langsung tiba-tiba instan gitu, enggak. Ya, biasanya kalau di klinik dan itu diperbolehkan. Sama halnya kayak mau, menumbuhkan bulu mata misalnya atau mau memperlebat alis kayak gitu, kemudian menggunakan minyak kayak gitu tuh nggak jadi masalah ya. Yang menjadi masalah mungkin Bu ketika Ibu menggunakan skincare-nya, terus Ibu mau sholat, nah itu harus dibersihkan dulu. Kenapa? Karena biasanya skincare itu kan ada yang oily ya. Kalau oily itu kan nggak bakal nyatu dengan air. Nah, jadi ketika menggunakan skincare-nya aja dan Ibu mau sholat kayak gitu, nah itu dibersihkan aja. Tapi kalau misalnya meresap ke kulit, nanti tiba-tiba berubah menjadi putih dan glowing, itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena kan itu memang ada step-stepnya, bukan yang mohon maaf kayak disulam langsung jadi putih atau glowing kan juga enggak kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu. Gitu ya. Baik, jadi karena memang yang digunakan di dalam klinik kecantikan itu mungkin skincare yang meresap gitu ya Bu ya ke dalam Iya, kulit. Jadi bukan termasuk sesuatu yang menghalangi air untuk sampai ke atas kulit. Jadi tidak iya. tidak Mungkin tidak tinggal menghalangi iya. air wudhu. Tinggal memilih kliniknya aja mungkin Bu gitu biar kiranya bahan-bahan yang digunakan, mohon maaf ya Bu ya, zaman sekarang kan banyak ya yang menggunakan plasenta bayi, ada yang menggunakan mohon maaf usus babi yang bahasa-bahasanya yang kita orang biasa ya kita nggak tahu sebenarnya kalau nggak searching dulu atau kalau nggak dikasih tahu, oh ternyata itu ada plasenta ininya, oh ternyata itu ada dari usus babinya, oh ternyata itu. Nah, itu kan yang bikin haramnya itu kan dari komposisinya kayak gitu ya. Nah, mungkin itu Bu yang menjadi PR kita ketika kita mau ke klinik atau apa, mungkin kita tahu terlebih dahulu gitu tentang klinik tersebut bahan-bahan apa kiranya gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada label halalnya atau sudah ada BPOM dan juga label halal dari MUI ya itu nggak jadi masalah lagi gitu, nggak perlu dipertanyakan kembali. Baik, silakan Mbak Rizky. Jadi penting bagi kita perempuan untuk lebih kritis gitu ya Bu ya Iya. terhadap komposisi kosmetik ataupun skincare yang kita gunakan. Ini juga menarik sekali karena di zaman sekarang juga banyak
produk-produk yang labelnya seperti halal gitu ya. Misalnya ada kutek yang diklaim sebagai halal dan bisa dipakai untuk sholat, Iya, padahal setelah ditelisik lebih lanjut itu kuteknya juga tidak bisa meresap air gitu, atau butuh iya, waktu yang lama seperti butuh 30 detik agar sampai air itu turun ke kuku gitu. Dan iya, pastinya kutek seperti itu nggak bisa saat kita wudhu mungkin airnya belum sampai ke iya, kuku heeh. kita Mung dan mungkin airnya kan udah iya. turun. Klaimnya kan kuteknya halal gitu ya, Mbak. Ya benar sebenarnya Betul, kuteknya halal gitu ya. Cuman ketika kita mau betul, sholat, kita tahu syarat-syarat sahnya sholat. Salah satunya ya memang air itu harus menyeluruh. Mungkin dia bakal meresap, tapi meresap itu Mbak bukan membasuh. Kayak gitu ya. Kita kan wudhu itu kan membasuh tangan ya, bukan menyapu tangan. Kalau yang namanya membasuh berarti air itu jatuh beneran ke tangan kayak gitu. Kalau dia ngeresep itu menyapu bahasanya. Ya, kan kayak mhm, gitu kan dia ngeklaimnya kayak nanti juga bakal ngeresep lah. Bakal ngeresep kan dia tadi kata Mbak perlu beberapa waktu dan itu pasti ada bagian-bagian yang nggak ngeresep. Ya, pasti ada betul. bagian-bagian yang ketutup. Jadi benar klaimnya halal karena menggunakan tadi bahan-bahan yang tidak dari plasenta, misalnya tidak dari darah, tidak dari bangkai, benar gitu untuk kuteknya halal gitu ya. Akan tetapi ketika kita mau wudhu atau misalnya mau mandi wajib setelah menstruasi, ya berarti itu harus dibersihkan terlebih dahulu begitu ya. Mungkin itu. Iya, karena sekarang memang banyak sekali klaim-klaim produk kecantikan yang seperti itu ya, Bu, Iya. ya. Jadi kayak klaimnya breathable atau air bisa meresap, tapi ternyata itu tidak cukup untuk dipakai sah dalam berwudu. Baik, mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, dipersilahkan. Kalau ingin ada yang sharing. Karena memang produk kecantikan ini terus berkembang sepanjang zaman, dan kalau Iya. misalnya kita nggak punya ilmu dasarnya nih, apa yang menjadi syarat sah untuk yang ibadah kita dalam keseharian itu mungkin akan sangat fatal. Seperti sekarang mungkin banyak eyelash extension gitu ya, Bu, ya, Iya. yang Iya. bisa bertahan selama 2 minggu itu. Mm-mm. Nah, itu menurut Ibu bagaimana, Bu? Baik, itu kan yang pertama ya Mbak ya, untuk extension bulu mata itu kan dia menyambung ya, menyambung Betul, yang mana itu menggunakan bulu mata entah siapa gitu ya Mbak ya, bulu mata siapa. Yang mana itu tadi disebutkan di dalam hadis yang pertama, ketika orang baik itu menyambung rambut atau menyambung bulu mata itu adalah termasuk orang-orang yang bakal dijanjikan Allah bakal dihukum kayak gitu. Allah sudah menjanjikan pasti bakal ngehukum. Kenapa? Karena kan itu punya orang satu ya Mbak ya, satu punya orang dan itu biasanya menggunakan bulu mata yang orangnya sudah nggak ada lagi atau sudah meninggal kayak gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua dia menyambung pasti menggunakan alat penempel yang mana itu ketika dia berudu dan itu nggak bakalan masuk ya itu nggak bakalan masuk. Kenapa? Karena kan ada lemnya kayak gitu. Nah, beda halnya kalau pakai bulu mata palsu untuk kondangan, misalnya kayak gitu, yang itu kan bersifat cuman beberapa jam saja. Nah, itu kan artinya tinggal tergantung individu ketika masuk waktu sholat ya harus dicopot terlebih dahulu, dibersihkan dulu lem-lemnya segala, yang mana kiranya kita sudah yakin nggak ada lagi yang bakal menghalangi masuknya air ke anggota tubuh begitu. Beda halnya kalau dia sudah berudu ya Mbak ya, kan itu lebih aman gitu bahasanya kalau dia sudah berudu. Jadi ketika kita ngelihat orang sholat ada yang pakai bulu mata palsu ya bukan berarti mereka nggak sah ya sholatnya. Siapa tahu mereka sudah wudhu duluan gitu. Mereka wudhu duluan baru pasang bulu mata, mereka sholat gitu. Baik. iya. Ini saya jadi teringat suatu em, permasalahan nih Bu, kalau misalnya di daerah kita di Indonesia itu kan dalam pernikahan biasanya acaranya itu kan berlangsung selama Iya. 1 hari penuh gitu ya, terutama di perdesaan seperti di rumah saya di Pasuruan itu biasanya acaranya bisa akadnya pagi, tapi selesainya itu bisa jam 10 malam gitu dan itu full make up dari pagi gitu kan. Menurut Ibu Nur Fadilah itu apakah memang sholatnya orang yang sedang ada hajatan gitu ya, seperti Mm-mm. menjadi pengantin itu boleh dijamak gitu? Karena kan Mm-mm. memang make up-nya itu nggak mungkin harus dihapus lagi di tengah hari gitu ya. Lalu misalnya pas
lalu make up ulang untuk Iya, menemui tamu-tamu dan menghormati tamu-tamu undangan gitu. Silahkan Ibu. oke. Setelah ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silahkan dijawab Baik, Ibu. mengenai hajatan ya Mbak ya, orang yang hajatan dari pagi gitu sampai malam. Baik, yang pertama mengenai kewajiban sholat ya Mbak ya, nggak ada kewajiban sholat itu digugurkan dengan hajatan, itu yang pertama dulu. Untuk kewajiban sholatnya nggak ada digugurkan, diperbolehkan nggak sholat gitu kan, dikarenakan ada hajatan. Mungkin memang ada mengqadha sholat, tapi kan mengqadha sholat dengan artian sengaja, ini kan sengaja bahasanya gitu ya, untuk hajatan, dan itu memang tidak diperkenankan. Udahlah nanti aja sholatnya gitu di akhir aja, itu yang pertama. Nah kemudian mengenai pendapat ulama yang memperbolehkan untuk menjamak sholat ya, memang ada ulama yang memperbolehkan untuk menggabungkan sholat antara sholat zuhur dan juga sholat asar, tapi bukan berarti diperbolehkan sampai kepada isya ya, tetap harus dua-dua juga ya. Ketika menjamak waktu zuhur misalnya nanti di asar aja, itu kalau misalnya berakhirnya hajatannya sebelum maghrib. Tapi kalau memang berakhirnya sampai isya, ya itu nggak berlaku lagi bahasanya jamak. Nah, akan tetapi memang tidak banyak orang yang mempraktekkan ini, tapi yang diperbolehkan hanya jamak, bukan berarti dikosor. Ya, bukan berarti dipendekkan, hanya untuk digabungkan, dikarenakan ada uzur. Kan bahasa dalam kitab adalah uzur, atau ada sesuatu yang mendesak lah gitu, yang mana orang mengartikan uzur atau sesuatu yang mendesak itu adalah berbeda-beda. Nah, mungkin ya hajatan ini dimasukkan dalam koridor boleh untuk menjamak dikarenakan dia dalam ya keadaan terdesak lah bahasanya, atau dalam keadaan uzur begitu ya. Nah, kemudian mengenai wudhu ya, mengenai wudhu yang diperbolehkan, mohon maaf ya Mbak, yang diperbolehkan juga untuk tayamum itu kalau memang seseorang tersebut tidak menemukan air, atau orang tersebut memang dalam keadaan sakit yang nggak bisa menggunakan air gitu bahasanya. Jadi nggak ada juga alasan diperbolehkan untuk ya udah tayamum aja misalnya, gitu juga nggak diperbolehkan begitu ya. Yang saya ketahui saat ini ya memang orang hajatan itu ya tergantung individunya aja lagi kayak gitu. Begitu, itu yang bisa saya jawab, Mbak. Baik. Berarti kalau misalnya memang ada beberapa ulama yang memperbolehkan untuk menjamak gitu ya, tapi bukan Iya, mengqashar. Berarti juga bisa disiasati dengan mungkin sebelum make up sudah mempunyai wudu wudhu gitu gitu. ya, dan menjaga agar wudhunya tidak batal sehingga bisa sholat di waktu zuhurnya begitu ya Bu ya. Hmm, oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Anastiti Setiawati. Mm-mm, Alkohol itu yang saya pahami memabukkan bila kandungannya besar dalam minuman. mm-mm, Tinggal tergantung kekuatan seseorang. Ada yang mudah mabuk dengan kandungan alkohol yang sedikit, dan ada juga yang tetap tidak mabuk dengan kandungan alkohol yang tinggi. Bir yang kita ketahui secara umum itu mengandung alkohol dari bahan dasar yang tidak haram, yaitu gandum, tapi tetap saja menjadi haram setelah terfermentasi, di mana karbohidrat, gula, dan alkohol eh, hingga bisa jadi membaukan. Mohon pencerahannya. Jadi mungkin yang ditanyakan di sini, jadi ketahanan mabuk seseorang itu berbeda-beda. Ada yang dengan alkohol sedikit itu bisa bikin mabuk, ada yang alkoholnya tinggi itu juga tapi tetap tidak mabuk. Nah, ini hukumnya bagaimana, Ibu? Persilahkan untuk menjawab. mm. Baik, permasalahan alkohol ya, Mbak ya. Baik, memang ini adalah bahasanya permasalahan yang khilafiyah atau perbedaan pendapat. Kadang ya Mbak, kita sering dengar ya, nggak boleh pakai parfum. Kenapa? Karena nggak boleh parfum itu dipakai untuk sholat. Kenapa? Karena ada alkoholnya. Begitu. Ya, sering ya Mbak, mungkin kita dengar kayak gitu karena ada alkoholnya. Kenapa? Alkohol itu kan najis. Nah, kalau yang ikut pendapat yang bilang bahwasanya alkohol itu sama dengan khamar, ya, alkohol sama dengan khamar, berarti mau mabuk atau enggak, dia bilang itu najis. Dia bilang itu najis. Artinya kalau ikut yang pendapat ini, ya, yang ikut pendapat ini, mungkin untuk skincare itu ya nggak ada yang beliau bisa pakai gitu bahasanya, ya. Kenapa? Karena ikutnya pendapat yang menyamaratakan, ya, memahami ayat tersebut bahwasanya yang najisnya itu, ya, yang najisnya itu adalah alkoholnya atau khomarnya tersebut begitu. Nah, sekarang pendapat yang kedua itu bakal membedakan
bakal membedakan. Tidak semua alkohol itu, ya, tidak semua alkohol itu termasuk khamar. Ya, kenapa? Karena tadi disebutkan bahwasanya tidak semua itu memabukkan. Ya, tidak. Nah, tadi ibunya juga bilang bahwasanya itu kadarnya yang sedikit. Nah, setelah ditelaah juga yang disebut dengan alkohol itu juga berasal dari dua sumber yang berbeda. Yang pertama, memang dari benda yang minuman yang memang sudah memabukkan, yang tadi sudah masuknya khamar. Yang kedua ternyata dari bahan-bahan yang alami, tapi itu juga disebut dengan alkohol, tapi itu dari bahan-bahan yang alami. Yang mana kalau dari bahan yang alami itu nggak memabukkan ternyata, tapi bakal meninggal paling kalau kebanyakan. Gitu kata para ulama. Tapi dia nggak bikin mabuk. Nah, yang bisa kita ambil intisarinya, yang ada dalam skincare, produk-produk skincare itu, kebanyakannya adalah alkoholnya itu adalah yang dari bahan-bahan alami begitu. Nah, itu saja mungkin Ibu yang bisa saya, karena kita lihat di skincare itu pasti belakangnya biasanya ada alkoholnya ya Mbak ya. Pasti yang kalau Betul. yang dingin-dingin itu pasti ada alkoholnya, tapi ternyata itu bukan berarti alkohol yang memabukkan atau alkohol yang diharamkan. Kenapa? Karena para ulama tadi bilang yang haramnya itu adalah ketika mabuknya tersebut begitu ya. Oke. Tuh. Dan mungkin Gitu. kalau skincare itu kan juga memabukkan itu apabila tujuannya untuk dikonsumsi begitu mungkin Iya, ya Bu mungkin ya. toksik kamu. Dan itu kadarnya kan cuma sedikit sebagai pencampur ya Mbak. Untuk alkohol itu kan sebagai mencampur antara bahan A dan bahan B kayak gitu mungkin yang bisa kita lihat dari penelitian-penelitian itu kayak gitu mungkin. Mungkin itu nggak Jadi apa-apa, tetap yang lain silakan dimakfu kalau gitu. yang punya pengalaman atau punya info dari yang lebih akurat boleh kita share sama-sama mengenai peralkoholan. Ya, silahkan teman-teman semua jika ada yang ingin sharing pengalamannya atau insight-nya mengenai kandungan alkohol dalam skincare, persilahkan. Atau jika ingin ada yang bertanya lagi, kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Ini teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan lagi, persilahkan. Atau mungkin saya yang tanya lagi nih Mbak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Kalau Mbak. tadi kan pembahasan soal alkohol nih, saya jadi tertarik misalnya bir gitu ya. Sebenarnya yang membuat sesuatu itu haram itu apakah karena ada alkohol dan memabukkan atau karena itu memang sudah dinas haram gitu. Kalau khamar kan memang dinas haram dalam Al-Qur'an gitu ya. Nah, misalnya di sini kan ada beberapa produk bir yang memang tidak mengandung alkohol gitu ya. Jadi ya memang tidak memabukkan karena mungkin rasanya mirip dengan bir-bir yang asli tapi tidak mengandung alkohol dan banyak orang yang bilang, teman-teman yang bilang kalau oh itu berarti boleh dikonsumsi oleh orang muslim gitu. Nah, saya juga agak meragukan sebenarnya apakah memang boleh karena meskipun itu tidak mengandung alkohol dan tidak memabukkan, tapi kan itu sangat mirip dengan sesuatu yang diharamkan gitu ya dengan khamr. Nah, menurut Bu Nur Fadilah ini bagaimana? Baik. Yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Maidah tadi ya Mbak ya, bahwasanya di situ dijelaskan, jelas dituliskan adalah khamar ya, bahwasanya khamar itu dipersilahkan, bahwasanya kita diperintahkan untuk menjauhi ya, yang namanya Allah bilang jauhi berarti sama dengan itu adalah haram kayak gitu. Ketika Allah bilang jauhi berarti itu adalah sama dengan haram. Yang dituliskan di situ adalah khamar. Nah, kemudian kita kan fungsinya ada sumber yang kedua adalah hadis. Hadis sebagai penjelas dari Al-Qur'an. Nah, disebutkan di dalam hadis tadi bahwasanya sebentar biar nggak salah teksnya nanti ya. Ya, bahwasanya yang disebutkan dijelaskan di dalam hadis kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Nah, dari sini Mbak kita bisa bilang bahwasanya yang menjadi keharaman itu adalah karena memabukkannya, karena menghilangkannya akal seseorang ya. Nah, makanya tadi contohnya kayak narkoba. Narkoba itu kan nggak ada alkoholnya,
ya narkoba itu nggak ada alkoholnya. Tapi apakah karena nggak ada alkoholnya, lantas menjadikan narkoba itu boleh untuk dikonsumsi? Enggak. Kenapa? Karena narkoba itu adalah memabukkan, bakal menghilangkan akal seseorang. Begitu. Nah, mungkin kalau kata Mbak tadi ada di sana ada bir tapi nggak ada alkoholnya dan juga tidak memabukkan begitu ya Memabukkan, Mbak, betul, tapi iya, namanya bir begitu. betul. Ya, karena komposisinya ya mirip dengan bir gitu, hanya saja alkoholnya dihilangkan. Mm-mm. Mungkin kalau penelitiannya dia tidak memabukkan namanya saja bir, tapi mungkin tingkat alkoholnya yang tinggi atau emang nggak ada alkoholnya atau gimana Mbak? Aku nggak bisa nalar nih Mbak, mohon maaf. Tapi yang aku pahami Eh, untuk kalau secara hukum tekstual begitu ya Mbak ya, kalau yang memabukkan yang memabukkan walaupun nggak ada alkoholnya, ya berarti itu juga diharamkan begitu. Ya contohnya tadi kayak narkoba atau kayak ganja itu kan nggak ada alkoholnya ya Mbak ya? Atau ada mm-mm. ya? Nggak Ini apa-apa kata yang lain Mbak mungkin Kartini boleh share di pernarkobaan. ini kata Mbak Kartini di Jakarta ada bir peletok yang juga nggak ada alkoholnya. Karena bir peletok itu Oh, bahan bir dasarnya peletok kayaknya juga. gula merah gitu ya Mbak Kartini ya. Tapi dia Anget-anget, enak difermentasi gitu. begitu ya, Mbak ya? Dari fermentasi akhirnya jadi mabuk kayak gitu. Yang Apa? Yang mana? Yang itu bir pletok, apa itu? Bir pletok juga. kalau bir peletok saya kurang tahu deh ininya bahan-bahannya apa aja. Tapi Itu bahannya apa aja ini itu sih Mbak Kartini? lebih kayak kayak wedang sih jadinya. Cuma aja Iya namanya wedang. bir. Tapi namanya bir Cuma gitu. namanya bir ya, Mbak ya. Iya, Jadi namanya aja kesimpulannya kalau bir. memang tidak memabukkan dan tidak ada kandungan alkohol, itu berarti boleh begitu ya Mbak ya. Dan kalau misalnya tidak ada alkoholnya tapi tetap memabukkan seperti narkoba tadi, itu hukumnya tetap Tetap haram aja karena hukumnya haram. menghilangkan akal gitu ya. Iya. Ini ada komentar lagi dari Ibu Anastiti Setiawati. Tadi disampaikan bahwa tato itu haram karena dari darah yang sifatnya najis. Yang Iya. saya ketahui, tato itu yang umum digunakan adalah berbahan tinta, lalu ditempatkan dengan cara atau teknik tertentu di bawah kulit, Mm-mm. sehingga bisa dilihat tato itu bisa berwarna merah, hijau, atau hitam. Jadi bukan karena darah yang membuat tato itu haram, tapi memang sudah dinyatakan haram, apapun Iya. itu alasannya. Mm-mm. Gitu. Memang disebutkan di Terima dalam kasih. hadis yang tato itu memang diharamkan sudah dituliskan di dalam hadis. Mungkin sebagian yang melakukan tato itu dicampur tadi darah dengan tinta. Kalau kita kuatkan kembali hikmahnya atau alasannya yang memang mereka juga melakukan menggunakan darah yang mana ibaratnya darah itu juga najis begitu gitu mungkin Bu untuk penguat aja, tapi memang tato walaupun tidak dari darah ya tatonya aja sudah memang dituliskan dalam hadis secara jelas itu memang diharamkan. Begitu mungkin, Bu. Betul. Terima Dan kasih, Bu. mungkin yang Itu dimaksud sama tambahan. Ibu Nur Fadilah menggunakan darah itu ya karena teknik itu. Teknik Iya, yang mungkin saja. ditempatkan di bawah kulit itu akhirnya ada Iya. sedikit campuran darah yang terlibat sehingga kan sifatnya bisa permanen gitu, bukan yang Hmm. bisa terhapus dengan mudah gitu ya. Terima kasih atas Tambahannya sharingnya Ibu Ibu Anasti. Anestisi. Teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum waktunya, sebelum kami tutup nanti. Kan, Mbak Wardah. Ya, Mbak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman lain, bahkan baik, sepertinya udah cukup jelas semuanya ya. Eh, Terima kasih banyak ini Bu Nur Fadilah. Mungkin sebelum saya tutup, Bu Nur Fadilah ada closing statement atau pesan terakhir yang ingin disampaikan, yang ingin di-highlight gitu, tentang kosmetik untuk muslimah di zaman sekarang, dipersilahkan Bu. Untuk statement closing, mungkin kita itu semuanya cantik ya. Tinggal kita memaknai cantik bagaimana yang bisa kita syukuri
yang mana itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena kan cara bersyukur itu adalah dengan memperindah sendiri kayak gitu, tapi tidak sampai melewati batas. Jadi bersyukur itu bukan berarti ya udahlah salah kadarnya aja, ya udah dikasih kayak gini ya kayak gini aja. Itu juga bukan bukti sebagai kita bersyukur begitu. Mungkin itu, Mbak. Betul. Berarti cara kita merawat diri dengan sesuai yang ditentukan oleh syariat itu tuh juga merupakan bukti bentuk syukur kita atas apa yang sudah Iya, diberikan Allah kepada kita, begitu ya, Bu Nur Fadilah ya. Terima iya. kasih banyak atas ilmu pengalamannya yang udah di-sharing pada pagi ini di waktu UK dan sore di waktu Indonesia. Iya. Em, terima kasih banyak, semoga selalu berkah ilmunya, sehat-sehat selalu, Bu Nur Amin. Fadilah. Mungkin sebelum saya tutup, teman-teman Fatayat, mungkin kita bisa berfoto sebentar untuk dokumentasi. Miss, boleh dinyalakan kameranya semuanya. Saya mohon izin ya Ibu, Mbak semuanya kalau ada salah atau misalnya perbedaan pendapat atau apa mungkin nanti kita bisa di forum yang berbeda untuk sharing sama-sama. Karena kan ilmu itu terlalu luas ya Mbak ya. Yang sempit itu Oh, mungkin betul. pemahaman diri saya sendiri begitu yang sempit, bukan ilmunya yang sempit tapi ilmu itu luas, tapi pemahaman kita mungkin terhadap ilmu itu yang sempit gitu kiranya. Mungkin kita bisa sharing nanti mungkin di lain waktu begitu. Betul. Terima kasih Bu Fadila. Semoga nanti ada kesempatan lain untuk bisa lebih berdiskusi lebih lanjut soal ini ya Bu ya. Menarik sekali memang temanya dan sangat penting. Baik, saya coba screen capture ya teman-teman. Terima kasih. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga ilmunya yang sudah dibagikan oleh Ibu Nur Fadilah dan dari pengalaman teman-teman semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga membuat kita lebih berhati-hati dalam memilih bahan kosmetik maupun skincare dan juga lebih berhati-hati saat akan wudhu ya, terutama